Waalaikumsalam, berjumpa kembali bersama saya Wong Gandeng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana ini Mas? Kelihatannya kok Siap, penting siap. sekali. Kok mohon dimaafkan saya beberapa hari nggak terlalu fast respon. Pripon gimana nih? Saya bisa bantunya. Oke. Siap, siap. Ngeten Mas, jadi sekitar oh ya, nggak usah perkenalan dulu Mas ya. Nggak usah diperkenalkan. Wes sampe ceritakan aja persoalan aja. Ini tuh the point. Oke. Nah, gimana? Untuk keberangkatan adik saya itu kan tanggal 15 bulan 11 kemarin. Jadi untuk ceritanya kira-kira per tanggal 10 ini habis apa itu? Bisa ya. Bisa turisnya. Terus kan benar. Terus kan untuk yang membawa itu loh Mas, itu kan jadi ceritanya ya istilahnya dihapusi lah Mas. Katanya di sana dicarikan pekerjaan dan perharinya dapat berapa gitu. Tapi kenyataannya Zong ya bisa masuk nggih Jong. Bisa masuk. Tapi kok sampai di sana paling kerjanya cuma Sabtu Minggu gitu, paling dalam seminggu 3 hari. Lah terus kan saya tekankan pada adik saya, udah jalani aja dulu, artinya siapa tahu nanti ada ketemu jalannya kan. Cuman dia takutnya karena ada yang bilang kalau nanti ibaratnya sudah kelewat apa itu izin tinggalnya, iya, takutnya kalau kena razia gitu, katanya ada yang ngomong di penjara sampai 2 tahun gitu loh. Jadi dia takut. Gimana itu Mas kira-kira? Udah, itu aja berarti masalahnya. Oke, kalau sama ini kalau memang ada jalan kayak apa jalan yang terbaik gitu Mas? Untuk adik saya ini. Adiknya ada. Cowok kan? Oke, cowok. X mana? X mana apa non? Non sama sekali Mas. Makanya dia bingung kan, belum ada pengalaman kemana-mana dulunya, ya paling kerjanya di rumah gitu aja. Sampean berarti posisi di Indonesia? Di Indonesia saya nggih. Terus adik sudah di Hong Kong? Sudah. Oke, karena pastinya kan nggak nonton konten ini. Nggih. Makanya sampai terjadi. Kalau sudah nonton duluan nggak mungkin terjadi. Oke, jadi gini kan, sekarang udah nasi menjadi bubur. Bagaimana caranya bubur itu kita kasih ayam, kita kasih kecap, kita kasih sambal, kita kasih kacang biar tetap bisa dinikmati jadi bubur ayam kan gitu Mas. Iya, nggih. Jadi oke, ini cowok dan sampean harus tekankan bahwa dirimu laki-laki, dirimu berangkat ke sini sudah tahu semua resiko dan konsekuensinya. Jadi nggak usah bingung dan nggak usah panik. Nah, jadi ikuti aja alurnya, bekerjanya sampai benar-benar duitnya bisa balik lah artinya. Udah kalau memang pilihannya overstay ya sudah overstay. Karena karena memang dari awal itu kan sudah ada gejala dan tanda di mana bahwa turis masuk dan kerja itu di mana negara pun sudah sangat dilarang. Tapi sampai nelponnya kan ini sudah terjadi. Kalau sudah terjadi kita nggak perlu bahas yang masa lalu, kita bahas ke depannya berikutnya. Dia tetap aja kerja, kumpulin duit, pokoknya simpan aja semua duitnya. Dan untuk menghindari agar tidak terkena razia, ya jangan keluyuran. Kuncinya begitu. Jadi yang penting di rumah ada internet, pulang kerja pulang. Wis. Kalau mau berteman sama orang lain ya sudah berteman tapi berhati-hati. Terus area-areanya dan daerah-daerahnya yang mau dijalanin itu kalau bisa jangan keluar malam, jangan sering keluar malam. Ya, keluarnya normally aja. Siang-siang orang keluar ya keluar, sore-sore udah tetap nggak cepet balik kan kayak gitu. Karena kan saya nggak ngerti tinggalnya dia ada di mana. Ya, yang penting jangan ya jam-jam 12 malah keluar keluyuran, jam 1 pulang jam 5, jam 4, jam 3 itu mengundang resiko. Ada orang yang overstay itu sampai 8 tahun, orang overstay sampai 10 tahun, itu ada.
dan nggak sedikit. Yang penting Oke, dia oke. itu tahu caranya. Nah sekarang begitu ada pekerjaan ya nikmati pekerjaannya. Terus jangan bergaul, sekali lagi ini yang menjadi persoalan masalah besar itu biasanya bergaulnya. Di Hong Kong Siap, itu siap. bergaulnya sama yang nggak bener, sing seneng ngombe, ya kan, sing seneng Iya. medok, bodohi cewek dan semua. Hal-hal seperti itu sekali lagi kalau memang mau selamat ya harus dihindari. Ya utuh nek tujuannya golek duit ya golek duit. Kalau misalnya di situ terus cari pandangan, nanti cari kenalan-kenalan. Kalau ada libur boleh nanti nongkrong ketemu saya, tak omongin. Saya nggak bisa sampaikan ini di konten. Nanti saya kasih Siap. tahu bagaimana dan seperti apa dianya. Ini kan sampean saudara nih. Ya kasih aja Oke, oke. nomornya, nanti suruh suruh telepon, ada waktu saya tak ngobrol nanti di Victoria Park, aku cerita panjang kali lebar kali tinggi sehingga dia punya kekuatan karena sudah masuk sampai di sini. Ya bagaimana caranya berjuang, bagaimana mencari relasi, dan bagaimana menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal di mana hal-hal itu nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Saya aja 23 bulan itu 23 bulan bisa survive jadi turis. Tapi untuk hari-hari ini nggak semua orang bisa seperti itu gitu loh. Tapi menurut saya sih sebenarnya tetap bisa selama dia mau berjuang untuk visa turisnya itu bisa hidup. Kalau nggak bisa hidup ya nanti ada beberapa agensi tak tunjukin ya. Masalahnya kan bahasa gitu loh. Kalau Ya, dia juga oke. dia nggak cepat bisa beradaptasi dengan bahasa di sini, atau minimalnya dia bahasa Inggris bisa paham, omong-omongan sama orang nggak ngerti, nah itu yang juga memperhambat atau membuat jalan kita itu jadi agak kebentur-bentur kiri dan kanan, atas dan bawah, kan kayak gitu tuh mas. Oke, oke. Pada intinya Iya. ketika nanti yang gambarannya adalah penjara itu tidak se ekstrim. Bahkan justru kalau sampainya nanti kena operasi misalnya ketangkep, ya bilang aja aku Iya. nggak ngerti tata aturannya, aku nggak tahu caranya, tapi aku udah punya uang, aku bisa beli tiket sendiri, aku pulang, itu bisa dilepas kok mas. Oh, gitu ya. Oke, Iya, oke. jadi dia ngasih kesempatan kita untuk pulang. Ya kita lapor, ya surrender, kan ketangkap jadi surrender, kamu mau apa, ya udah aku mau pulang, bilang aja gitu, aku mau Oh, pulang, oke, aku oke. punya duit untuk beli tiket, udah ngomong aja kayak gitu. Nanti biar dia juga nggak terlalu repot, nanti dilepas, nanti disampaikan paspor masih pegang apa enggak semuanya, terus disidang pelanggaran izin tinggal, bla 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 bla, seminggu 2 minggu udah beli tiket berangkat. Oh, dipahami Mas. Iya. Jadi yang dia takutkan kan cuma itu Mas, artinya ketika nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, misalkan ditangkap di jalan, ada berita itu katanya sampai 2 tahun gitu. Jadi gini loh, kalau orang Jawa bilang nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani, kalau itu prinsip saya mas. Oke. Artinya kalau dia sudah berani menginjakkan kakinya di sini, Gusti Allah itu sudah memberikan restu loh nyampe sini, bener kan? Ya nggak tahu Betul. jalannya, entah bayar 50 juta, 30 juta, nggak tahu. Pokoknya izin Gusti Allah itu udah nyampe di Hong Kong. Dan itu sesuai keinginan. Nah sekarang sudah nyampe di Hong Kong, terlepas itu mau ditipu, terlepas mau apapun, ya harus belajar menyesuaikan dan menahan diri, dan belajar untuk lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat, bertemannya dengan yang benar. Kalau bertemannya sama yang benar, informasinya tetap akurat, dan dia bisa jaga-jaga diri, nggak melakukan hal-hal yang aneh, ya bekerja ya hati-hati dan tetap baik sama orang, nggak ngakali orang, nggak bohongin orang, nggak merugikan orang, bisa itu overstay sampai 10 tahun. Iya. Penjara tapi pasti. Kalau mau pulang ya penjara, itu pasti. Nah itu sudah resiko, nggak perlu dibahas toh. Jadi ketika sampai menanyakan penjara dan takut penjaranya 2 tahun dan semuanya, itu wis useless, nggak ada gunanya. Sudah ketangkep ya sudah, resiko harus kita bayar. Toh pun kalau di sini penjara di Indonesia sama penjara di Hong Kong itu jauh beda.
Bisa-bisa penjara di Hong Kong itu badannya tambah gemuk. Iya. Yang terjadi itu seperti itu. Banyak Mas yang OS di Hong Kong ini. Belajar gak karu-karuan. Sampai OS sampai meninggal aja juga ada kok. Overstay itu sampai sakit di rumah sakit nggak bisa bayar dan meninggal, tetap juga dipulangin sama pemerintah. Iya, ya cuman jatuhnya itu kita jadi sampah gitu loh. Wis paling gitu aja. Ya mungkin ya kita melanggar aturan di negara orang udah wis gitu aja. Tapi kan kalau kita diem nggak banyak omong, temennya nggak banyak, ya circle-nya cuman orang-orang tertentu yang bisa memang ngasih pengerjaan dan duitnya bisa dikirim ke Indonesia, ya wis kan tujuannya cuman itu toh. Mas. Kalau tujuannya itu ya enggak begitu. Begitu kalau pandangan dari saya dan cowok. Saya juga cowok, Mas. Saya juga pernah mengalami masa di titik itu tidurnya di Victoria Park. Cuman bedanya saya tahu caranya bagaimana visa itu bisa hidup terus. Dan saya memperjuangkan itu. Anak-anak sekarang kan kadang-kadang kan ada kena pengaruh, alas moyong lari-wariwi kayak gitu gak iso, semending blong ae, ada yang kayak gitu. Alah wis paper ae lah, timbangane kabotan mikir dan ABCD kan begitu. Kalau saya kan ndak mau. Itu bedanya. Ya kalau sampean bertanyanya kepada saya, ya saya pelaku. Saya bukan tukang teori. 23 bulan saya sering keluar masuk border di Hong Kong. Hong Kong, Makau, Shenzhen, Hong Kong, Makau itu gonta-ganti, Mas. Kalau gini, Mas, ya saya kan sudah menonton itu siap. Artinya kalau untuk apa kita keluar masuk Makau, Shenzhen atau yang lain untuk menghidupkan visa kembali itu apa sulit, Mas? Ya sebenarnya tinggal tidak ada yang sulit, tapi pada saat dia ditanya bisa jawab nggak, itu persoalannya. Itu ya. Bisa explain nggak, bisa menjelaskan nggak, kenapa kamu tuh kok kayak gini, kok kamu keluar masuk extend lagi 2 hari masuk lagi, itu kamu ngapain? Nah itu bisa jelasin apa enggak? Oke. Nggak ada Mas ya, agen yang bisa ngurusin kayak gitu itu nggak ada, Mas? Nggak ada, saya sendiri dewe. Ya saya mikir sendiri, cari cara sendiri. Saya pastikan ya, untuk tidur di hotel itu selama 2 tahun itu paling cuma 2 kali. Sisanya tidur di jalan, Mas. Iya. Tapi penuh perjuangan lah itu. Iya, makanya kalau sudah masuk ya sudah. Kalau mau memutuskan bolong kosong ya sudah. Kalau mau mengikuti cara saya ya silahkan. Nanti tinggal ketemuan sama saya, tak tunjukin petanya, tak tunjukin alurnya, tinggal jalan bisa apa enggak, sanggup apa enggak. Karena belum tentu kan praktek yang saya lakukan, kemudian ilmunya saya berikan kepada adik esamen itu nanti bisa sama seperti saya, kan itu masih ada faktor-faktor amal ibadah dan faktor keberuntungan lagi kan, kayak gitu loh, Mas. Betul. Jadi mentalnya juga mungkin. Nah, jadi siap atau belum kan. Betul. Iya. Jadi di situ yang kalau memang nggak mau dan memutuskan ya sudah, diem saja, nggak terlalu banyak teman. Yang penting pekerjaannya itu ditelateni. Kalau ada gambaran di pekerjaan lain mungkin satu Senin Selasa Rebunya bisa dihajar ya dihajar. Nanti tak. Kalau soalnya gini loh, kadang-kadang kayak gini nih, Mas. Kalau anak udah kadung OS, saya itu punya teman juga. Orangnya juga paper. Dia rajin. Ada di konten saya juga. Jadi anak-anak itu ke Hong Kong nggak siap, maunya enak, kerjaan nyantai, rokok-rokokan, nggak bisa di Hong Kong kayak gini. Jadi ngangkat abot semuanya ya harus dilakoni, wis kadung nyemplung kene. Saya punya teman yang sekarang kenalannya itu GoGo fan, kenalannya itu orang-orang yang delivery. Dia modal 12 juta sebelum berangkat, dia ketemu saya di Kediri, di rumah saya, di rumah istri saya, ngobrol satu malam, besok lagi dia datang 1 malam bawa martabak dicandolin di pagar karena katanya bojoku ditutup, dia tidur di pom bensin.
Nah, dia sudah mulai meraktekin. Di Indonesia aja dia sudah tidur di pom bensin. Jadi dia udah meraktekin. Begitu nyampe di Hong Kong, bawa duit gak sampai tidur di jalan. Tidurnya masih di hotel terus dia. Di tempat yang layak. Dan sekarang malah kadang-kadang inget sayanya kalau lagi pas ada konten terus liwat di sosial medianya dia terus eling, "Mas, piye kabarmu?" Loh kok nanya aku kabarku aman, dirimu bagaimana? Enak Mas, wis sehat, wis enek, wis iso omah, wis golek omah, wis iso nyewa omah. Wis penggawean ya enek sing tak lereni Mas, soalnya kekeselen awake. Nek diayahi kabeh ya duit oleh tapi awak remek. Ada yang kayak gitu. Dan itu paper dia sudah. Nah, ketika saya mau merekomendasikan orang, lah orang yang kita rekomendasikan ini loh kadang-kadang nyokot, kadang-kadang yo aras-arasen, kadang-kadang yo wegah. Jadi ini kita kan jadinya memberikan rekomendasi, tapi yang dikasih rekomendasi nggak sadar diri gitu loh. Iya. Makanya jadi takut kita merubah kekancan gitu loh Mas. Nggih, paham. Wedine itu kayak gitu Mas gitu loh. Karena atine wong ndase padha irenge kabeh. Tapi jerone ati kan gak enek sing paham. Amo lah, kerja ngene amo lah. Aku biyen sembarang kali Mas dodol tempe, dodol iwak asin, dodol rokok. Ngewangi nyapu-nyapu. Beteke terus ngangkat-ngangkat pindahan omah wis beteke pokoknya pingin oleh duit terus bertahan. Jadi kadang ya ada yang bener, ada kadang kenal yang bener, ada yang enggak. Makanya kalau OS itu saya kalau boleh berpesan ya ini saya di konten ya jauhi tempat-tempat seperti di Mongkok, Yunlong, yang juga ada teman-teman kita yang artinya ya kalau kita tidak siap dengan pergaulan gitu loh. Takutnya kan ke bawah gitu loh. Dan teman saya tadi itu area bermainnya kos WB. Makanya kalau area bermainnya kos WB itu kan yo tempat yang notabene-nya polisi juga banyak, tapi justru di situ menjadi tempat yang aman. Makanya nanti kasih aja nomor teleponnya saya, mau ngajak ngopi, coba tak tak omongane wis kadung nyemplung soalnya. Saya itu kalau nggak salah Prince Edward is okay. Soalnya di daerah situ Prince Edward, Mongkok dan Samsibo itu banyak sekali Mas. Ada satu rumah itu 20 orang anak-anak yang diterbangkan dari Indonesia. PT-nya dari Indonesia udah kena sikat gitu. Ada sindikatnya di situ Mas. Tapi ternyata masih ada yang kena. Berarti kan memang nontonnya di TikTok atau Facebook. Sedangkan saya tidak main di situ. Karena Indonesia kuota kan larang Mas. Jadi ndelok YouTube bingung. Tapi kalau TikTok kan scroll gitu. Nah TikTok kan di Hongkong dilarang. Aku aja baru punya akun aja bulan kemarin itu pun gak tak isi semua. Wis latene sing YouTube sing kemeng telepon. Jadi saya rasa begitu sih Mas. Kalau saya sih dengan saya ngobrol sama sampean itu saya juga sampean yo tenang, sampean yo oke, maksudnya enggak bagaimana dan saya WA kemarin sampean masih nanyain lagi berarti kan peduli sama adiknya. Ya, bolehlah nanti adiknya ketemu sama saya. Yang penting jangan hari Minggu, hari biasa aja. Sabtu Minggu biar dia kerja memang. Dan nanti kalau cocok tak kasih info temanku kan barangkali butuh bantuan karena kemarin katanya dia kalau badannya capek, kalau kamu capek itu kasih ke orang, jangan digagai sendiri. Aku bilang kayak gitu, kerjaannya dibagi. Kan kadang-kadang kan ada yang kayak gini kan tipenya Mas. Jadi udah bekerja udah baik dengan dia, nggak mau orang lain masuk karena orang lain masuk itu kan bisa jadi nyodok dari belakang.
Nah di sini tuh kenapa nggak kayak gitu, aku bingung gitu. Aku dulu perasaan nggak kayak gitu deh, dikasih kerjaan ya seneng, terus mas ada kerjaan lagi nggak, mas ada yang dibantu lagi nggak, aku perasaan dulu begitu sih. Tapi ngelihat ceritanya anak-anak ini kok pekerjaannya dikai kancane, terus kancane disikut malah dikon ngali, kan bingung kadang-kadang mas. Nggih. Tapi ya sudah lah, itulah fakta dan kenyataan di Hong Kong. Nelateni bantu mbak-mbak itu jual gorengan itu loh mbak, mas. Itu aja lo sudah bisa hidup sebenarnya. Di Hong Kong kan ada toko-toko Indonesia tuh, dan pastinya kan ada yang nyetori gorengan-gorengan tuh. Nah yang nyetorin itu kan biasanya ada di dalam majikan tuh. Nah otomatis nganterin ke toko-toko itu kan nggak ada, nggak sempet. Nah teman-teman yang kayak adik sampean kayak gini lah, yang bisa dijadikan peluang pekerjaan kayak gitu mas. Ngeter no iwak asin, aku dulu nganterin iwak asin loh mas di toko-toko Indonesia. Nah makanya satu hal yang saya pegang, selama orang itu menyuruh saya harus bisa dipercaya dengan orang itu. Oleh duit piro ya dilaporno, entah piro dilaporno jujur, akhirnya kan kita dipakai terus mas. Nah di situ yang itu yang harus ditanamkan, soalnya bagaimanapun dewe iki berjuang gitu loh. Saya sampai pernah jualan rokok itu pegang duit ya mas, kalau nggak salah 85.000 Hongkong dolar. 85 Hongkong dolar itu kalau duit sekarang 150 juta mas. Tak cekel nang tanganku mas. Di kontenku ada kelihatannya. Ya wes, karena itu bukan punya saya, yang saya harus kasihkan ya tak kasihkan. Saumpama iku tak go mlayu. Kan gitu tuh mas. Itu pengalaman saya. Jadi megang duit gede-gede itu sebuah kepercayaan yang tinggi, dan itu saya alami mas. Saya yang mengalami sendiri gitu. Ya alhamdulillah ya, sampai hari ini saya bisa hidup di Hong Kong. Ya mudah-mudahan lah, pokoknya itu ya gambarannya. Sampean nggak usah takut, sampean nggak usah khawatir. Kalau prosedurnya dia kena tangkap dan dipenjara, sebenarnya dia dikasih, ini tak jelasin tambahan lagi sebelum aku melebar ke kiri, ke kanan, dan ke atas. Jadi nanti kalau dia dipenjara itu pasti dikasih kesempatan untuk nulis kepada keluarga pakai pos, untuk mengabarkan. Itu pasti, itu prosedurnya penjara. Jadi sampean nggak perlu khawatir dan nggak perlu cari-cari. Kalau teleponnya nggak ngangkat, misalnya nggak kepedot dalam jangka waktu yang 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, fix dia masuk sel. Nggak usah khawatir. Tunggu aja berita dari surat dari dia. Nah dikondisikan juga adiknya. Kalau sampean jelasin ajaknya susah, konten ini nanti kalau pas naik sampean cari, sampean kirim ke dia. Betul. Oke. Jadi biar dia juga paham. Kalau dia nggak mau nemuin saya gitu loh. Kalau mau nemuin saya tak ulangi lagi ceritanya. Siap. Jadi begitu mas, sampean nggak perlu khawatir, cuman ya didoain aja, terus jangan sampai kena pengaruh yang enggak. Kalau perlu nyimpang, kalau memang sudah punya duit sendiri, tinggal yang sendiri, yang nyimpang, yang enggak terlalu banyak, sehingga bisa tenang, enggak otaknya itu kecampur karo kanca-kancane, sing ngejak gak bener, repot nanti. Wis, kira-kira sampean ada keresahan lagi atau ada hal yang pingin sampean tanyakan lagi kira-kira? Alhamdulillah sudah jelas mas. Kira-kira nanti biar tak hubungi adik saya, biar kalau bisa menghubungi sampean, kalau enggak biar nanti dengar ceritanya sendiri gitu. Pokoknya siap. Didoakan aja, saling mendoakan supaya di sini adik sampean baik-baik saja. Siap mas. Gitu mas.
Matur sembah nuwun teleponnya. Jangan oke, sami-sami Mas. Nggih. Mudah-mudahan Sehat selalu pokoknya. kesehatan. Nggih. Amin. Dengan lancar, Amin. sehat. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sayangnya terhadap adiknya. Dan ini masnya yang khawatir. Persoalannya, kenapa kok ke adiknya yang nelpon? Kenapa kok masnya? Atau mungkin masnya sendiri yang berangkat. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Apapun itu ceritanya, mau adiknya, mau kakaknya, siapapun, informasi apa yang dia butuhkan kita sampaikan. Yang penting ya hati-hati dan waspada sekali lagi ya. Tetap kasus-kasus penipuan akan terus ada. Dan sindikat-sindikat akan tidak bisa dibendung. Jadi kita harus pandai-pandai mencari informasi yang benar, yang pas. Aku gak main di TikTok, aku gak main di Facebook. Makanya buat teman-teman semuanya ya, untuk membantu teman-temannya bolehlah video-video saya dibikin reel, potong-potong masukin ke TikTok biar banyak yang bisa terselamatkan lah. Aku gak kober ngetok-ngetok guys di TikTok, apalagi di reel. Di Facebook sebenarnya banyak banget itu kalau mau dikerjain. Videoku aja 3.000 sampai 4.000 ya, mau diketokin jadi 10.000 juga bisa itu. Keple tangannya ya. Keep stay tune, tetap sehat, semangat, dan see you next video. Bye bye.